Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi pelestarian alam dan lingkungan. Adapun materi yang akan kita bahas adalah memahami kandungan Al-Quran. Nah, tapi belum. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pembelajarannya. Nah, di sini ada surat Ar-Rum ayat yang ke-41 dan juga surat Ibrahim ayat ke-32 dan surat Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Apa saja kandungan dari ayat-ayat mengenai melestarikan alam dan menjaga kehidupan ini? Jadi, yang pertama adalah kita harus mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Di sini untuk ayat surat Ar-Rum ayat ke-41 ada kata liyudhiqahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Artinya adalah Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kan ada zuharul fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan lautan, karena pekerjaan manusia atau karena tangan-tangan manusia. Maka Allah menunjukkan sedikit dari perbuatan tersebut yang nantinya merusak alam. Contohnya misalkan datangnya banjir, kemudian adanya tsunami. Nah, hal-hal tersebut kan kita karena perbuatan manusia. Maka Allah menampakkan musibah itu supaya manusia itu mampu berpikir dan mereka itu kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah jangan merusak alam dan sosial. Di sini ada zuharul fasad. Setelah nampak kerusakan di dunia ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada kerusakan alam, ada kerusakan sosial. Contoh misalkan dari kerusakan alam, misalnya gunung yang gundul karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau kerusakan sosial, misalkan adanya korupsi, ketidakadilan, ketidakpastian hukum. Nah, itu adalah beberapa kerusakan. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, baik kerusakan alam maupun kerusakan sosial itu, yang akan mengakibatkan liyudhiqahum ba'dal ladina amilu. Jadi Allah akan memberikan sebagian perbuatan mereka. Jadi Allah akan mendatangkan beberapa musibah kalau kita memaksakan untuk selalu berbuat kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah alam ini harus dimanfaatkan oleh manusia dan media transportasi. Karena itu harus dijaga untuk tetap lestari. Nah, betul. Jadi alam ini kita manfaatkan. Apakah hasil alamnya ataupun transportasinya yang tercipta darinya? Karena itu alam kita ini harus kita jaga supaya lestari ataupun supaya tetap dapat kita rasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Nah, di sini ada kata alladzi khalaqas samawati wal ardo wa anzala minas sama, yang artinya Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Wa anzala minas sama, kemudian diturunkan dari langit itu hujan, ma'an fa akhraja bihi, kemudian dari bumi itu karena adanya hujan muncullah buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kita. Wasakhkhara lakumul fulka, dan kemudian Allah juga menunjukkan bagi kamu itu kapal, litajriya fil bahri, supaya kapal itu jadi mampu dia bertransportasi di laut, fi amri, dengan kuasanya. Dan juga ada wasakhkhara lakumul anhar, kemudian juga Allah membuat kita tuh mampu menaklukkan sungai-sungai, baik itu sumber makanan ataupun alam seperti laut menjadi sungai. Ini harus kita jaga supaya kita memanfaatkannya, mengoptimalkannya demi kesejahteraan seluruh manusia. Kemudian yang keempat, yaitu manusia hendaknya bersyukur dan berfikir atas karunia Allah. Nah, di sini ada kata summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Jadi kan litas
litastawu ala zuhurihi. Allah itu membuat kita itu mampu naik ke punggung dari hewan domestik atau hewan peliharaan. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum, maka itu membuat kita tuh harus mampu berpikir, mampu mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa Allah itu sudah sangat sayang kepada kita, bahwa alam dunia ini sudah diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita harusnya berpikir dan harus mampu bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini beberapa yang kamu bisa lihat di buku, yaitu dari kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di sini menceritakan sejarah umat manusia di masa yang lampau yang telah membuat kerusakan al-fasad di darat maupun lautan yang sudah dijelaskan barusan. Sampai juga ada kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ini yaitu kerusakan alam manusia, misalkan yang tadi sudah disebutkan, dan juga melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk dan menimpa kehidupan umat manusia. Perintah kepada umat manusia, kita semuanya khususnya, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, dan juga menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian Quran surat Ibrahim kandungannya yaitu menegaskan bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan dirinya sebagai rezeki sumber kehidupan. Kemudian ada kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang Allah karuniakan yang telah dikaruniakan Allah. Yang kedua, Allah juga menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, menyayangi hewan dan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Kemudian juga yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik, seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Yang keempat, yaitu kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga alam dari kerusakan manfaatnya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melestarikannya ini kita bisa sebisa mungkin dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, ini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat selalu belajar agar kita tercapai cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.